Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian masalah dalam pembelajaran. Pengertian masalah dalam pembelajaran, yaitu melihat sebagai terpenuhnya kebutuhan seseorang. Ada pula yang mengartikannya sebagai suatu yang mengenakan. Prayito 1985 mengungkapkan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Berikut ada masalah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan akademik. Keterampilan akademik yaitu di dalam setiap kehidupan pasti akan ada yang namanya masalah. Begitu juga masalah dalam pembelajaran yang terbuat peserta didik dalam maksimal dan menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Itu yang kedua yaitu keterampilan akademik. Keterampilan akademik adalah keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua yaitu keterampilan dalam belajar. Keterampilan dalam belajar keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Sebenarnya, setiap siswa mempunyai akal yang sama, tetapi kemampuan setiap siswa yang satu dengan yang siswa yang lain sangatlah berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada kurang motivasi dalam belajar. Keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Hal ini disebabkan dari beberapa sebab yang meliputi dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan pergaulan anak. Yang selanjutnya yaitu ada bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang berkegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari atau antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Maka sikap dan kebiasaan yang baik bisa menunjang kelancaran proses belajar anak. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pembelajaran. Apakah PPT-nya sudah terlihat jelas oleh rekan-rekan? Sudah. Nih. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang penyebab permasalahan dalam pembelajaran yaitu masalah-masalah belajar yang baik di luar maupun di dalam itu dapat dikaji dan dimensi oleh guru maupun dimensi oleh siswa. Sedangkan yang dikaji dari tahapannya, masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar. Jadi selama proses belajar dan sesudahnya, sedangkan dari dimensi guru, masalah belajar dapat terjadi sebelum kegiatan belajar. Jadi selama proses belajar dan evaluasi hasil belajar, masalahnya seringkali berkaitan dengan perorganisasian belajar. Jadi yang pertama adalah faktor internal.
Jadi faktor internal itu adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa, baik kondisi jasmani maupun rohani. Terus ada faktor internal yang membedakannya menjadi ciri khas atau karakteristik siswa. Yang kedua adalah sikap terhadap belajar. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal-hal yang diperlukan, itu termasuk karakteristik siswa. Yang kedua adalah sikap belajar. Sikap terhadap belajar itu sikap siswa dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar, maupun bagian penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan dan ketekunan dalam belajar. Jadi kesungguhannya dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Terus di sini ada tambahan lagi, yaitu konsentrasi dalam belajar. Kesulitan berkonsentrasi itu merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala untuk mencapai hasil belajar siswa yang dapat diharapkan. Selanjutnya, untuk faktor eksternal, faktor eksternal yaitu guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan. Yang kedua adalah keluarga atau rumah sendiri. Masalah-masalah dalam keluarga dapat menyita dan konsentrasi anak untuk fokus dalam belajar. Jadi ada beberapa di antaranya adalah keluarga yang tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Dan juga ada ekspektasi atau harapan orang tua yang sangat tinggi menyekolahkan anaknya, mendorong dia untuk tetap ikut lomba-lomba. Banyak sekali tekanan-tekanan yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga adalah kurikulum sekolah. Jadi kurikulum itu merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai rangka atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah sarana prasarana. Nah, ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran itu berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif seperti itu. Selanjutnya ada upaya-upaya penanggulangan masalah pembelajaran. Apakah PT-nya sudah terlihat jelas? Sudah. Jadi di sini ada upaya-upaya penanggulangan masalah pembelajaran. Jadi ada 7 yang harus kita lakukan, yaitu ada yang pertama, perhatikan mood. Jadi untuk mengenal mood anak itu, seorang ibu harus mengenal karakter dan kebiasaan belajar anak. Jadi apakah anak itu belajar dengan senang hati atau mungkin dia dalam keadaan kesal atau mungkin malas-malas, bermalas-malasan atau mungkin bosan. Nah, jika belajar dalam suasana hati yang senang, maka apa yang akan dipelajari itu akan lebih cepat ditangkap oleh anak itu sendiri. Dan bila saat ia belajar dengan merasa kesal, atau bosan, atau malas, coba untuk mencari tahu apa penyebab dari munculnya rasa kesal atau malas itu.
karena pelajaran yang sulit atau mungkin karena konsentrasi yang pecah. Nah, di sini tugas orang tua itu untuk menyenangkan hati si anak. Jadi, anak itu merasa mood-nya bagus, terus merasa belajar nyaman. Nah, yang kedua adalah siapkan ruang belajar anak. Jadi, kesulitan belajar anak itu bisa juga karena tempat yang tersedia tidak memadai. Karena itu coba sediakan tempat belajar untuk anak supaya anak itu merasa nyaman dan konsentrasinya tetap berada di satu titik seperti itu. Saat mengajari anak ini bisa melakukan dengan menularkan cara belajar yang baik. Misalnya bercerita kepada tentang bagaimana dahulu ibu menyelesaikan pelajaran yang dianggap sulit seperti itu. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Nah, komunikasi masa kecil kita itu pelajaran yang disukai itu tergantung bagaimana cara guru itu mengajar. Jadi tidak bisa dipungkiri perhatian terhadap mata pelajaran. Tentu ada kaitan dengan cara guru mengajar di kelas. Jadi sempatkan juga untuk anak-anak itu bercerita tentang bagaimana cara guru mereka mengajari sekolah. Jadi anak aktif maka banyak sekali cerita yang lahir tentang bagaimana guru itu memperhatikan baju atau mungkin ikat rambut seperti itu. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Jadi ada langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu menandai siswa dalam satu kelas atau satu kelompok. Yang kedua adalah meneliti nilai ulangan yang tercantum dalam record akademik. Itu kemudian dibandingkan juga dengan nilai rata-rata kelas atau mungkin kriteria tingkat penguasaan minimal kompetensi. Yang ketiga adalah menganalisis hasil ulangan dan melihat sifat kesalahan yang telah si anak itu lakukan. Yang kelima adalah mengalokasikan letak kesulitan atau permasalahannya. Jadi di mana dengan cara mendeteksi kesulitan belajar pada studi tertentu seperti catatan keterlambatan penyelesaian tugas, ketidakhadiran, kurangnya keaktifan seperti diskusi tanya jawab. Selanjutnya yaitu melokalisasikan jenis faktor dan sifat yang menyebabkan berbagai kesulitan. Yang ketujuh adalah memperkirakan alternatif pertolongan, yaitu menetapkan kemungkinan cara mengatasinya baik yang bersifat itu mencegah maupun penyembuhan seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk PPT-nya mohon di slide. Di sini saya akan menjelaskan masalah pengelolaan kelas. Menurut Lalu Muhammad Azhar, ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yakni yang bersifat perorangan dan bersifat kelompok. Mohon di slide PPT-nya. Baik, di sini yang pertama itu masalah perorangan. Jika individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga dirinya, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Penyimpangan biasa terjadi di kelas ada 4 macam, yakni mencari kekuasaan, menuntut balas, menarik perhatian, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Baik, silakan dilanjut untuk PPT-nya. Untuk yang selanjutnya, masalah kelompok. Di dalam masalah kelompok ada 7 masalah kelompok yang berhubungan dengan pengelolaan kelas. Yakni yang pertama,
kekurangan kekompakan yang ditandai dengan adanya konflik antara anggota kelompok. Yang kedua, kekurangan kemampuan mengikuti aturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok ditandai dengan reaksi atau ekspresi kasar terhadap anggota yang tidak diterima. Terus keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong atau mendukung timbulnya hal-hal menyimpang di dalam norma sosial pada umumnya. Yang kelima, ketergangguan kelompok atau anggota kelompok atas kegiatannya hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berarti, lalu berhenti melakukan kegiatannya. Yang keenam, ketiadaan semangat ketiadaan semangat tidak mau bekerja, tingkah laku agresif atau protes, baik hal ini secara terbuka maupun terselubung. Terus yang terakhir, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terjadi apabila kelompok bereaksi tidak wajar apabila terjadi perubahan baru. Misal pergantian anggota kelompok, pergantian guru, dan lain-lain. Baik, PPT, mohon di slide PPT-nya. Selanjutnya adalah cara mengatasi masalah pengelolaan kelas. Baik, yang untuk dapat menangani masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru hendaknya mampu yang pertama, mengenal secara tepat berbagai masalah kelas baik bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis masalah tertentu. Yang ketiga adalah memilih dan menerapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud.